Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita ke informasi pertama pemirsa, pandemi di Indonesia yang semakin terkendali, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker, namun dengan catatan beraktivitas di luar ruangan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pernyataan pers yang disampaikan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di tengah kondisi COVID-19 di Indonesia. Meski demikian, Presiden menekankan penggunaan masker tetap berlaku bagi warga yang berkegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik. Penggunaan masker juga tetap berlaku bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Pemirsa, program travel pattern atau pola perjalanan yang digaungkan Kemenparekraf di berbagai wilayah di Indonesia sukses menjadi pilihan destinasi wisata libur Lebaran 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap program tersebut dapat mendorong peran aktif industri untuk dapat membuat paket-paket wisata yang dapat ditawarkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuka pola perjalanan atau travel pattern yang menjadi pilihan destinasi wisata oleh para pemudik selama liburan Lebaran tahun 2022. Hal tersebut pun diikuti dengan adanya beberapa peningkatan kunjungan, jumlah wisatawan, serta jumlah paket wisata di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu daerah yang mengalami kenaikan okupansi pondok wisata hingga sebesar 100%, yaitu terdapat di sekitar Desa Wisata Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam press briefing hari ini mengharapkan dengan adanya potensi desa wisata sebagai destinasi alternatif, mampu mempromosikan 50 besar desa wisata pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 melalui media sosial dan beberapa media televisi nasional dalam penayangan berbagai program jalan-jalan di desa wisata. Nah, melihat potensi tersebut, kami dengan bangganya mempromosikan 50 besar Desa Wisata Adwi 2021 melalui sosial media, kanal YouTube, dan beberapa media televisi nasional dalam penayangan program-program jalan-jalan nang desa wisata. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan Bu Bupati dan para pengelola desa wisata tetap patuh terhadap protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Pertama, sertifikasi CHSE diusahakan. Sertifikasi desa wisata berkelanjutan diupayakan. Anugerah Desa Wisata Indonesia dimenangkan.
dan implementasi program pendampingan pengelolaan sampah. Karena biasanya jika banyak pengunjungnya, sampahnya juga banyak. Oleh karena itu kita harus kelola dengan lebih baik. Tak hanya itu pemirsa, Kemenparekraf juga terus berupaya untuk mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor, Papua dengan meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dana alokasi khusus. Diharapkan dengan ini mampu mempercepat pemulihan sektor parekraf dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkuat upaya terwujudnya destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Dengan meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dana alokasi khusus fisik berbasis inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Melalui kegiatan forum grup discussion sinergitas berbasis inovasi, adaptasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya mengungkapkan, program ini digunakan Kemenparekraf untuk melaksanakan tugas pengembangan destinasi wisata bersama stakeholder dengan konsep sinergitas kolaborasi melalui pengelolaan DAK fisik yang terintegrasi. Dengan adanya pengelolaan DAK ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor parekraf dalam menciptakan nilai tambah atau PA di daerah, serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Indonesia Timur. Sinergi Sinakoda ini, FYD-nya merupakan suatu model, program, dan pedoman yang digunakan oleh Kemenparekraf dalam melaksanakan tugas pengembangan destinasi bersama stakeholders dalam konsep sinergitas kolaborasi melalui pengelolaan DAK fisik yang terintegrasi. Tujuannya tentunya agar destinasi wisata ini berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan. Bukan hanya ceplak-ceplok satu sama lain, tidak berhubungan, tapi semuanya terintegrasi dalam destinasi prioritas, destinasi pariwisata super prioritas, destinasi pariwisata prioritas, dan pengembangan revitalisasi dari industri melalui kerjasama yang terpadu. Program ini kita wujudkan dan diimplementasikan secara terukur. Manfaat dari program ini yaitu terwujudnya tata kelola program sinergitas DAK fisik yang tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 7,56 miliar US dollar pada April 2022. Kepala BPS Margo Yono mengatakan tren positif neraca surplus sebesar hal tersebut adalah lemak dan minyak hewan nabati yang diikuti oleh bakar minyak. Neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2022 mengalami surplus sebesar 7,56 miliar US dollar. Tren surplus ini sudah berlangsung selama 24 bulan. Badan Pusat Statistik mencatat surplus yang diperoleh dari transaksi perdagangan sektor non-migas sebenarnya lebih tinggi yakni 9,94 miliar US dollar. Namun berkurang oleh defisit perdagangan sektor migas sebesar 2,38 miliar US dollar. Sehingga pada April 2022 neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar 7,56 miliar US dollar. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, komoditas non-migas penyumbang surplus terbesar adalah lemak dan minyak hewan nabati diikuti dengan bahan bakar mineral. Sedangkan negara penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia adalah dari Amerika Serikat, India, dan Filipina. Dengan Amerika Serikat, Indonesia mengalami surplus perdagangan sebesar 1.627,5 juta US dollar. Dengan komoditas utama penyumbang surplus adalah pakaian dan aksesorisnya atau rajutan dan alas kaki. Dengan India, Indonesia mengalami surplus sebesar 1.538,8 juta US dollar. Dengan penyumbang surplusnya diantaranya bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewan atau nabati. Selanjutnya dengan Filipina, Indonesia mengalami surplus sebesar 977,9 juta US dollar. Dengan penyumbang surplus utama adalah bahan bakar mineral serta kendaraan dan bagiannya.
Sementara itu secara kumulatif Januari hingga April 2022, meskipun sektor migas mengalami defisit sebesar 7,70 miliar US dollar, namun masih terjadi surplus pada sektor non-migas sebesar 24,59 miliar US dollar. Sehingga secara total neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar 16,89 miliar US dollar. Neraca perdagangan kita pada bulan April tahun 2022 ini ya surplus sebesar 7,56 miliar US dollar ya. Dan kalau kita perhatikan series yang lalu ya ditarik ke belakang, surplus ini beruntun selama 24 bulan ya. Kemudian komoditas non migas penyumbang surplus terbesar itu berasal dari lemak dan minyak hewan atau nabati, yaitu HS15, kemudian diikuti bahan bakar mineral HS27. Ya. Sedangkan negara penyumbang surplus terbesarnya itu ya berasal dari Amerika Serikat, India, dan Filipina. Ya. Jadi surplus kita cukup tinggi, 7,56 miliar US dollar, dan ini merupakan surplus beruntun selama 24 bulan terakhir. Gitu ya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo News.